Bab 457, Yang Mulia, tolong bayar tagihannya. Tidak, saya mengantuk. Zhang Fang memegang sebuah kotak kayu dan segera membukanya dengan penuh hormat. Di dalamnya terdapat jimat emas yang diukir dengan pola segel nasional yang dapat memerintahkan 100.000 pasukan untuk menekan wilayah utara. Namun, hanya setengah bagian. Sedangkan setengah lainnya, Ji Zongqing juga perlahan mengeluarkannya dari kotak portabel lainnya. Kedua jimat tersebut bergabung menjadi satu di hadapan semua orang. Li Zun dengan hormat mengambilnya, lalu berbalik menghadap pasukan yang berjumlah 100.000 orang dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Hormat kepada Panglima. 100.000 tentara segera berlutut untuk menghormatinya. Suara gemuruh itu lebih keras dari gelombang demi gelombang, dan ratusan ribu pasukan setengah berlutut secara bergantian. Momentum ini sangat besar dan pemandangannya sangat spektakuler. Li Zun tampak serius, perlahan menurunkan jimat itu, lalu mengangkat tangan kanannya ke langit, dan berkata dengan lantang, "Saudara-saudaraku, silakan berdiri." Pasukan 100.000 orang itu berdiri satu demi satu. Dapat dikatakan bahwa dengan satu seruan, banyak yang merespons. Begitulah adanya. Pada tahun ke-51 pemerintahan Kaisar Wu di dinasti Wu, Li Zun, putra ke-6 Kaisar, menjadi panglima baru wilayah utara. Masa depan dinasti Wu secara tidak sengaja membuka babak baru. Di ibu kota, Istana Kekaisaran. Di ruang kerja Kekaisaran, Wang Lian datang dengan cepat dan membawa Shen Kuo masuk. "Yang Mulia, saya datang untuk bertemu dengan Anda." Shen Kuo segera memberi hormat, lalu mengeluarkan surat rahasia dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Yang Mulia, Pangeran Jing berhasil mengambil alih kekuasaan militer wilayah utara kemarin, menjadi panglima baru wilayah utara, dan secara resmi mengambil alih wilayah utara. Dikatakan bahwa hampir tidak ada keberatan dari para jenderal dalam pasukan." Li Zeng, yang sedang meninjau laporan, tiba-tiba berdiri dan berkata, "Serius. Saya tidak berani berbicara sembarangan." "Baik, baik, baik. Perdana Menteri Ji benar-benar tidak mengecewakan saya. Ini benar-benar bagus." Li Zeng sangat bersemangat, dia benar-benar senang. Shen Kuo menatapnya tanpa ekspresi dan tidak banyak bicara. Namun, surat rahasia itu mengatakan bahwa semua ini sebenarnya adalah kredit Li Zun. Mengenai bagaimana dia berhasil meyakinkan 100.000 pasukan di utara, surat rahasia itu tidak mengatakan. Berbicara tentang itu, Shen Kuo juga sangat penasaran. "Saya tidak tahu bagaimana mantan menantu saya, dan calon menantu saya, berhasil mengambil alih wilayah utara. Setidaknya jika dia yang pergi ke sana, tidak akan ada solusi yang baik. Namun anak itu benar-benar berhasil melakukannya." Shen Kuo, yang selalu tenang seperti anjing tua, sekarang merasa sedikit kagum di dalam hatinya. Ketika Wang Lian di samping mendengar berita itu, matanya tiba-tiba menyipit dan dia juga agak terkejut. Pangeran Jing, Li Zun, benar-benar mengambil alih wilayah utara. Selain itu, dari penampilan Yang Mulia Kaisar, tampaknya Yang Mulia benar-benar tulus mengirimnya pergi. Ini, Wang Lian merasa dia telah melewatkan banyak pendahuluan, sehingga sekarang dia agak bingung. "Ini hebat, Tuhan memberkati dinasti Wu kita," kata Li Zeng dengan gembira, dan segera melambaikan tangannya. "Tuan Shen, sampaikan dekret saya, biarkan Perdana Menteri Ji dan Raja Jing menjaga perbatasan utara dengan segala kekuatan mereka." "Ya, Yang Mulia," Shen Kuo mengangguk. Wilayah utara berhasil diambil alih oleh Li Zun, dan semua atasan menarik napas lega. "Sangat baik. Dengan demikian, dilema yang dihadapi dinasti Wu harusnya terselesaikan. Ini adalah hal yang sangat baik dan patut dirayakan." Li Zeng segera memerintahkan Wang Lian, "Kasim Wang, segera ikuti instruksi saya dan minta Menteri Perang pergi ke utara segera, kirim orang untuk mengantarkan 10.000 ekor rusa ke utara, dan biarkan Raja Jing membuat keputusan sendiri. Saya ingin dia memberi penghargaan kepada semua tentara di perbatasan utara dengan daging rusa." "Ya, Yang Mulia." Wang Lian menerima perintah dan segera berangkat. Shen Kuo tidak berkata apa-apa. Namun, 10.000 rusa bukanlah jumlah yang kecil. Tampaknya Yang Mulia benar-benar sangat bahagia. Shen Kuo berpikir sejenak dan berkata, "Yang Mulia, ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan." "Tuan Guru, silakan berbicara." Li Zeng sangat bahagia, dan suaranya terdengar sangat bersemangat. Shen Kuo berkata,
Pangeran Jing meminta saya untuk membuatkan sejumlah guci tembikar dan 5.000 guci berisi setengah kati anggur Longtai sebelum dia pergi. Ini menghabiskan total 6.000 tael perak. Tolong, Yang Mulia. Li Zeng tercengang. Mood baiknya tampak turun setengah dalam sekejap. Perang belum dimulai, dan sudah menghabiskan 6.000 tael. Bukankah itu terlalu banyak? Melihat perubahan wajah Li Zeng yang tiba-tiba dan ekspresinya yang beku, Shen Kuo merasa puas diam-diam. Ya, itulah yang ingin dia lihat. Li Zun tidak mengizinkannya untuk melaporkan masalah itu hari itu, jadi Shen Kuo tidak melakukannya dan tidak melaporkannya kemudian karena khawatir Li Zeng mungkin tidak setuju. Itulah sebabnya dia melaporkannya sekarang. Sekarang masalahnya sudah selesai dan kesepakatan sudah dilakukan, dia tidak mungkin tidak membayar tagihan, kan? Ah, Guru Shen, Anda tidak perlu memberitahu saya tentang hal-hal sepele seperti itu. Guru Shen dapat mengambil keputusan sendiri. Ah, saya sedikit lelah dan ingin beristirahat. Baiklah, Guru Shen, sebaiknya Anda pergi sekarang. Li Zeng terdiam lama, lalu tiba-tiba berkata. Pada saat yang sama, dia pura-pura menguap. Bercanda, tidak ada cara uang ini akan keluar dari kas negara. Maka Anda hanya bisa membayarnya dengan uang pribadi Anda sendiri, tapi jumlahnya tidak sedikit. Saya tidak punya banyak uang pribadi, jadi bagaimana saya bisa membayarnya? Siapa peduli siapa yang melakukannya? Shen Kuo tercengang. Dia segera tertegun. Bab 457 selesai. Bab 458, konfrontasi antara Wang Yanran dan Zhao Xian. Selama periode ini, ibu kota tidak tenang. Pertama, jilid kedua dan ketiga dari kisah romansa para dewa dijual bersama-sama, memicu keributan besar di antara masyarakat. Dua jilid berikutnya dari romansa para dewa mengulangi volume penjualan mengerikan dari jilid pertama. Mereka habis terjual pada hari pertama saja, meskipun telah disiapkan 40.000 eksemplar. Setelah 30.000 eksemplar dari jilid pertama habis terjual dalam setengah hari, mereka belajar dari pengalaman dan mencetak 40.000 eksemplar sebelum menjualnya. Namun, mereka masih kehabisan stok dalam setengah hari. Shen Yuming, pemilik toko buku Jinghong, dan Su Zichu, pengelola toko, yang menjual romansa para dewa, terkejut dan senang sekaligus. Mereka senang bahwa romansa para dewa sangat populer. Mereka juga terkejut karena petugas toko terus meneriakkan bahwa stok habis selama 2 hari terakhir, sementara pelanggan di luar terus berteriak meminta stok baru. Saat ini, di loteng toko buku Jinghong, Su Zichu dan Shen Yuming mengusap keringat di wajah mereka dan melihat pelanggan yang berisik di depan pintu. Su Zichu sangat senang dan berkata, sepertinya barang dari belakang akan diambil dalam 2 jam. Nona Wang yang berbakat sangat hebat. Dia juga memberikan juga kepada toko buku kita teknologi pencetakan tipe bergerak, jika tidak, tidak mungkin secepat ini. Nona Wang yang sangat berbakat. Shen Yuming juga penuh kekaguman ketika berbicara tentang Wang Yanran. Sekarang, Wang Yanran telah mengambil alih Longtai Winery dan telah menjadi wanita bisnis setara dengan Zhao Feier. Saat ini, tidak ada seorang pun di ibu kota yang tidak mengetahuinya, dan semua orang memuji kedua wanita ini ketika mereka disebutkan. Dengar-dengar, Longtai Wine kini telah menjadi kilang anggur nomor 1 di ibu kota. Selain Longtai Wine, tidak ada yang minum anggur lain bahkan anggur Huadiao terbaik sebelumnya. Nona Wang yang berbakat tentu saja adalah bintang keberuntungan bagi toko buku saya, dan dia juga bintang keberuntungan bagi saya, Shen Yuming. Pengelola, saya pikir sudah waktunya untuk mulai mempromosikan jilid lanjutan. Tetapkan tanggal, dan kita akan mulai menjualnya tepat waktu. Kata Shen Yuming dengan penuh emosi, lalu memerintahkan. Semua naskah romansa para dewa telah diserahkan kepada mereka. Wang Yanran meminta mereka untuk mengatur semuanya sendiri. Dia hanya akan melihat hasilnya. Shen Yuming memiliki naskah asli di tangannya, jadi dia tentu saja mengatur semuanya dengan baik. Ya, bos. Su Zichu mengangguk. Dia merasakan semangat yang sama seperti sebelumnya. Buku romansa para dewa, dia, Su Zichu, yakin bisa membuatnya menjadi buku cerita nomor 1 di industri buku cerita. Membuatnya melampaui perjalanan ke barat. Meskipun perjalanan ke barat masih sangat populer saat ini, dengan toko buku Luming menjual hampir 1.000 eksemplar setiap hari,
dan bahkan volume gabungan seringkali melebihi 1000 eksemplar, dia tetap yakin bahwa dia akan sepenuhnya melampaui perjalanan ke barat. Su Zichu juga pernah menghasilkan buku yang sangat laris dahulu. Saat ini, Wang Yanran berada di Longtai Winery. Di depannya duduk paman tua Zhao Xian. Zhao Xian memandang Wang Yanran dengan senyum di wajahnya dan berkata, "Yah, Yanran, ayahmu dan aku telah berteman selama setengah hidup. Kamu tidak bisa melakukan ini pada kakek Zhao." Zhao Xian tentu saja termotivasi oleh kerjasama dengan Longtai Wine. Ini terkait dengan urusan bisnis. Dia mewakili Hua Diao. Namun, keduanya belum mencapai kesepakatan mengenai proporsi pembagian keuntungan. Zhao Xian harus bermain dengan kartu emosional. Namun, Wang Yanran tidak tergerak dan berkata dengan wajah terkejut, "Kakek Zhao, tolong jangan membuat Yanran malu. Bahkan jika kamu mengirim ayahku, Yanran tidak punya wewenang untuk mengambil keputusan. Kakak Wenjun menyerahkan kilang anggur ini kepadaku sebelum pergi, jangan sia-siakan kerja keras kakak Wenjun." Zhao Xian ingin meminta lebih banyak uang, tetapi Wang Yanran menolak. Wang Yanran memotong setengah dari 20% yang dijanjikan oleh Li Wenjun, yang berarti dia hanya memberikan 15%. Harus diakui bahwa Wang Yanran semakin mirip dengan pebisnis serius. Namun, bagaimana Zhao Xian bisa rela? Setidaknya berikan 20%. "Oh, Yanran, kakek Zhao mohon padamu, berikan 20% saja." Zhao Xian benar-benar bingung dan hanya bisa memohon dengan keras sekarang. Zhao Xian jelas melihat seberapa besar peluang bisnis yang dimiliki Longtai Wine. Jangan lihat hanya 5%, tetapi jika 5% ini melewati saluran Hua Diao, hasil bulanan bisa mencapai beberapa ribu tael perak. Ini adalah pendapatan besar, bagaimana mungkin Zhao Xian menyerah begitu saja? "Kakek Zhao, tolong benar-benar jangan membuatku kesulitan lagi. Aku tidak punya pilihan. Selain itu, kakek Zhao, kamu bisa mendapatkan banyak dari 15% ini, bahkan jauh lebih banyak dari yang diberikan Hua Diao sebelumnya. Kakek Zhao, jika kamu terus bersikeras seperti ini, maka kerjasama kita mungkin tidak bisa dilanjutkan." Bosan dengan desakan Zhao Xian, mata indah Wang Yanran bergerak sedikit dan dia segera menggunakan kartu trufnya. Selama kerjasama tidak bisa dilanjutkan, maka Zhao Xian tidak punya pilihan. Bahkan jika tidak mau mundur, kamu hanya bisa mundur satu langkah. Alasan Wang Yanran bersikeras mempertahankan 5% ini adalah karena Longtai Wine milik Li Zun. Bagaimana mungkin uang Li Zun diberikan dengan mudah kepada orang lain? Bahkan jika hanya 5% lebih murah, kita tidak bisa membiarkan orang lain mengambil keuntungan seperti ini. Oleh karena itu, dia mengubah 20% yang disebutkan oleh Li Wenjun menjadi 15%. Ini, tentu saja. Ekspresi Zhao Xian segera kaku, lalu dia melambaikan tangannya dan berkata, "Ah, gadis Yanran, apa yang kamu katakan? Jika kita bisa bekerja sama, kita pasti bisa bekerja sama. Baiklah, 15%, 15%. Kakek Zhao, saya akan menerimanya." Bab 458 selesai.